semuanya, kenalin nama aku Bintari Zaira Firdausi. Aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Sriwijaya. Jadi awal mula kenapa aku memilih Unsri, semenjak di bangku sekolah aku memang udah tertarik di Unsri karena Unsri merupakan universitas favorit di Sumatera Selatan. Nah, hal itu yang membuat aku tertarik. Terlebih lagi ternyata Unsri merupakan universitas terluas juga se-Asia Tenggara. Jadi apa ya, hal-hal kayak itu yang bikin aku untuk tertarik dan mau masuk di Universitas Negeri Sriwijaya ini. Mungkin sedikit cerita kenapa aku memilih jalur SBMPTN atau UTBK di zaman itu, karena aku sempat gap year selama setahun. Jadi ya mau nggak mau aku harus memilih jalur SNBT, dan akhirnya pun keterima di jalur tersebut dan masuk di jurusan Ekonomi Pembangunan ini. Oke, sebenarnya untuk skor pastinya itu aku juga kurang tahu, tapi kalau aku pribadi mendapatkan sekitar di atas 600 untuk skor UTBK aku. Jadi mungkin sekitar range seperti itu untuk bisa lolos di ekonomi pembangunan. Oke, jadi aku masuk dan tertarik di ekonomi pembangunan. Kenapa? Karena aku tertarik sebenarnya awalnya itu sama namanya, karena jarang nemuin namanya ekonomi pembangunan. Yang aku tahu terkadang itu hanyalah ilmu ekonomi. Terus ternyata ketika aku masuk di ekonomi pembangunan itu, kita lebih spesifik belajar mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, terus juga pertumbuhan ekonomi, dan gimana sih cara ngatasin ketidakstabilan dalam suatu ekonomi di negara tersebut. Jadi ya cukup menarik perhatian aku untuk ekonomi pembangunan ini. Oke, jadi di ekonomi pembangunan itu menurut aku pribadi kita lebih banyak belajar tentang analisis ekonomi, terus juga fenomena-fenomena ekonomi yang ada. Nah, di situ kita analisis gimana sih kenapa ada kejadian seperti itu, kenapa pertumbuhan ekonomi itu malah menurun, dan justru kenapa malah meningkat. Nah, itu nanti faktor-faktornya kita bisa analisis sendiri. Jadi menurut aku ekonomi pembangunan ini sangat penting untuk kita pelajarin dan berguna juga untuk masa depan kita nanti. Oke, jadi menurut aku dosen-dosen di ekonomi pembangunan ini seru-seru dan juga bervariatif. Ada yang killer, ada yang juga baik, ramah. Terkadang kalau di luar mata kuliah itu dosen-dosennya pada akrab sama mahasiswanya. Beda kalau misalnya lagi kuliah, mereka benar-benar profesional dan serius. Jadi mereka juga bisa menempatkan posisi lah di mana mereka harus menjadi orang yang profesional dan di mana mereka justru merangkul kami sebagai mahasiswa. Untuk dosen mudanya sendiri itu lebih banyak, dan di tahun ini juga ada beberapa dosen tua yang sudah pensiun. Jadi lebih banyak dosen muda dan mereka juga asik-asik dan seru-seru juga untuk dosen mudanya. Oke, jadi untuk pertemanan di ekonomi pembangunan ini benar-benar seru, ditambah lagi aku juga mengikuti organisasi himpunan selama 3 tahun, yakni Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, yang dimana juga aku banyak dapat teman baru, kakak tingkat yang seru-seru, dan juga adik tingkat yang lucu-lucu. Di sini juga di ekonomi pembangunan kami juga menerapkan 3 asas, yakni kekeluargaan, kebersamaan, dan rasa saling memiliki. Jadi 3 asas ini benar-benar diterapin di kehidupan nyata. Jadi apa ya, teman-teman di ekonomi pembangunan ini benar-benar saling merangkul dan solid sih menurut aku. Oke, jadi untuk secara garis besarnya di ekonomi pembangunan ini banyak belajar mengenai makro, mikro, sektor keuangan dan perbankan.
dan juga ekonomi publik, terus juga ada yang namanya ekonometrika, yang mana kita di situ juga mengolah data, menganalisis data ekonomi di ekonometrika itu. Dan masih banyak lagi tentunya. Oke, jadi untuk perbedaannya itu sebenarnya nggak terlalu mencolok. Menurut aku pribadi, untuk ilmu ekonomi itu lebih secara umum menjelaskan teori ekonomi, akan tetapi kalau ekonomi pembangunan itu lebih secara khusus spesifik untuk membahas pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah. Jadi lebih apa ya, spesifik lah dalam pembangunan ekonomi tersebut. Kalau menurut aku pribadi, untuk mata kuliah favorit itu pasar modal. Karena kenapa? Aku senang untuk belajar dan mengetahui terkait pasar modal, dan juga pasar modal ini kan sesuai dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Kalau menurut aku pribadi, nggak ada sih mata kuliah yang sulit, karena tergantung cara orang untuk memahami mata kuliah tersebut. Jadi semua mata kuliah itu sebenarnya mudah kalau kita bisa memahaminya. Oke, jadi pandangan orang waktu, mungkin jadi sedikit cerita, waktu aku maba, aku pernah naik Gojek, dan juga ternyata pas kakak itu nanyain terkait jurusan apa, ekonomi pembangunan. Nah, kakak itu pikir ekonomi pembangunan itu seperti arsitek karena ada pembangunannya. Jadi banyak orang yang mungkin belum mengetahui secara spesifik ekonomi pembangunan itu seperti apa. Mereka banyak memikir kalau ekonomi pembangunan itu sama seperti arsitek karena ada pembangunannya. Jadi ya harus diklarifikasi sih. Untuk pengalaman yang paling menyenangkan itu karena aku ikut di organisasi, jadi lebih banyak pengalaman yang menyenangkannya itu di situ. Yang dimana aku udah 2 tahun ikut studi banding, kemarin itu ke Jogja, terus 2 tahun terakhir itu ke Padang. Jadi selain aku mendapatkan ilmu baru, aku juga mendapatkan teman-teman baru dari luar kota, dari luar Universitas Unsri ini. Jadi apa ya, banyak pengalaman baru yang menyenangkan. Jadi kami juga bisa jalan-jalan bareng sembari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, jadi kalau untuk pengalaman yang kurang menyenangkan itu ketika dosen banyak ngasih tugas dengan deadline yang sangat cepat. Nah, hal itu sih yang membuat aku ataupun mahasiswa yang lain merasa terkadang itu nggak sanggup untuk menjalankannya. Jadi ya itu sih struggle-nya sebenarnya. Mungkin untuk kebanyakan mahasiswa juga sama untuk struggle-nya. Kayak kalau menurut aku pribadi itu relatif terjangkau, karena kalau kalian kuliahnya di kampus Indralaya itu paling tinggi UKT-nya itu 6 juta. Kalau kalian kuliahnya di Palembang khusus mandiri itu UKT-nya juga 7 juta. Jadi ya cuman beda sejuta, dan itu bisa disesuaikan dengan pekerjaan orang tua kalian. Oke, tentunya banyak banget ya peluang kerja di jurusan ekonomi pembangunan ini, seperti di lembaga pemerintahan, OJK, Bank Indonesia. Kalian juga bisa menjadi analisis konsultan, terus juga bisa menjadi apa namanya, akademisi yang seperti dosen, dan masih banyak lagi tentunya. Ekonomi pembangunan ini kalau menurut aku pribadi benar-benar dibutuhin untuk di masa yang akan datang. Sebenarnya aku pribadi juga masih eksplor terkait rencana aku ke depannya mau gimana. Cuman mungkin gambarannya itu aku mau kerjanya itu di sektor keuangan karena menyangkut mata kuliah yang aku senangin tadi itu pasar modal. Jadi ya mungkin nggak jauh-jauh dari hal itu sih.
Kalau kalian tertarik di kebijakan ekonomi, terus juga kebijakan pemerintah, dan bagaimana sih negara berkembang ini bisa dapat maju, atau kalian lebih suka membaca isu-isu ekonomi. Nah, kalian sangat cocok sekali untuk join di ekonomi pembangunan karena benar-benar selaras dan juga selinear sih dengan apa yang kalian sukain di ekonomi pembangunan ini.